Tanggal 24 April 1984 adalah hari bersejarah karena pada tanggal tersebut merupakan tonggak awal berdirinya sebuah universitas sebagai perguruan tinggi Katolik di Kota Medan berdasarkan surat keputusan Keuskupan Agung Medan yang sekarang dikenal dengan nama Universitas Katolik Santo Thomas. Berdirinya universitas ini merupakan hasil rapat-rapat para uskup dan hasil pengkajian panitia yang sengaja diangkat untuk mempelajari kemungkinan berdirinya universitas tersebut di Kota Medan. Berdirinya Universitas Katolik Santo Thomas diilhami akan kebutuhan adanya sebuah universitas berhubungan dengan keberadaan perguruan Katolik di Sumatera Utara. Pada permulaan bulan November 1956, Seminari Tinggi Filsafat Teologi atau STFT didirikan di Keuskupan Agung Medan. Rektor pertama ialah Pastor Dr. Gonzalvus Hasnijers. STFT didirikan atau dikhususkan untuk pembinaan calon-calon imam, terutama untuk Keuskupan Agung Medan, Keuskupan Agung Pontianak, dan Keuskupan Sibolga. Kemudian pada tanggal 16 Mei, melalui rapat bersama para uskup se-Sumatera, Yayasan Perguruan Katolik Budi Murni mendirikan ASM Budi Murni yang berkedudukan di Jalan Timor nomor 34, Medan. Pada tahun 1977, dalam rapat diosesan diambil keputusan perlu diusulkan agar Seminari Tinggi Filsafat dan Teologi atau STFT diakui dan disamakan ijazahnya dengan perguruan tinggi pemerintah. Artinya, supaya STFT didaftarkan secara resmi sebagai sekolah tinggi pada Kopertis. Namun pengakuan sebagai perguruan tinggi dan pengakuan ijazah dapat diperoleh juga kalau didirikan Universitas Katolik dan STFT menjadi Fakultas Filsafat Teologi. Dalam rapat diosesan 1982, sekolah, tinggi, dan universitas dibicarakan lagi. Dalam notulen rapat itu terdapat nota yang berbunyi, dirasakan perlu adanya Universitas Katolik di Keuskupan Agung Medan. Menampung aspirasi tersebut, Uskup Agung Medan membentuk panitia yang disahari tugas adalah mempelajari kemungkinan mendirikan Universitas Katolik dan konsekuensinya. Berdasarkan hasil penelitian panitia tersebut, Uskup Agung Medan memutuskan untuk mendirikan universitas dengan surat persetujuan resmi berdiri sebagai pengembangan ASM Budi Murni yang terdiri dari Fakultas Ekonomi, Fakultas Sastra, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian. Fakultas Ekonomi yang terdiri dari jurusan Manajemen Perkantoran D3, Manajemen S1, dan Akuntansi S1. Kemudian pada tahun akademik 1986-1987, berdiri Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian, jurusan Budidaya Pertanian dan Sosial Ekonomi Pertanian memperoleh status terdaftar sesuai dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun akademik 1993-1994, Unika Santo Thomas dikembangkan dengan menambah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA, jurusan Matematika, program studi Matematika untuk jenjang program S1, status terdaftar berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 1994, FMIPA dikembangkan dengan pembukaan program studi Matematika D3 sesuai Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud. 2 tahun berikutnya, pada tahun 1996, ditambah dengan penyelenggaraan program studi, yaitu program studi akuntansi D3 dengan status terdaftar berdasarkan SK. Sedangkan program studi ilmu komputer S1 dan ilmu komputer D3 masih dalam proses. Pada tahun 1996, 2 program studi ilmu komputer S1 dan ilmu komputer D3 di bawah binaan FMIPA diusulkan pembukaannya. Pada tahun 1998, program studi ilmu komputer S1 memperoleh status terdaftar.
Sejak tahun 2000, program studi ilmu komputer yang selama ini di bawah binaan FMIPA telah beralih menjadi Fakultas Ilmu Komputer. Di samping program studi ilmu komputer S1, ada 3 program studi baru, yakni Sistem Informasi S1, Manajemen Informatika D3, dan Komputerisasi Akuntansi D3 di bawah binaan Fakultas Ilmu Komputer. Pada tahun 1990, Fakultas Filsafat dan Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Perkantoran D3 memperoleh status diakui berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 1992, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen S1, Fakultas Pertanian Program Studi Teknologi Pertanian, Fakultas Sastra Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris memperoleh status diakui berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada periode yang sama, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Perkantoran D3 dan Fakultas Filsafat Program Studi Filsafat Agama S1 memperoleh status disamakan berdasarkan SK. Pada tahun 1994, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi S1 dan Fakultas Pertanian Program Studi Budidaya Pertanian S1 memperoleh status diakui berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud RI. Pada periode yang sama, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum S1 dan Fakultas Pertanian Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian S1 memperoleh status diakui berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud RI. Pada periode yang sama juga, 3 program studi Bahasa dan Sastra Inggris S1 dan Fakultas Pertanian Program Studi Teknologi Pertanian S1. Dengan terbitnya keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang akreditasi program studi pada perguruan tinggi untuk program studi jenjang sarjana, program studi Filsafat Agama Katolik S1 pada Fakultas Filsafat telah terakreditasi berdasarkan SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdikbud tanggal 11 Agustus 1998. Desember 1998, program studi manajemen S1 dan akuntansi S1 pada Fakultas Ekonomi, program studi agronomi S1, sosial ekonomi pertanian S1, dan teknologi hasil pertanian S1 pada Fakultas Pertanian, program studi bahasa dan sastra Inggris pada Fakultas Sastra S1, dan program studi ilmu hukum S1 pada Fakultas Hukum, memperoleh status terakreditasi berdasarkan SK BAN Perguruan Tinggi Depdikbud tanggal 22 Desember 1998. Pada tahun 2000, program studi Teknik Sipil S1 pada Fakultas Teknik memperoleh status terakreditasi berdasarkan SK BAN Perguruan Tinggi tanggal 31 Agustus tahun 2000. Pada periode tahun 2002 sampai 2005, program studi yang telah terakreditasi adalah program studi Sosial Ekonomi Pertanian S1, Teknologi Hasil Pertanian S1, Manajemen S1, Bahasa dan Sastra S1, Ilmu Hukum S1, Agronomi S1, Akuntansi S1, Akuntansi D3, Manajemen Perkantoran D3, dan Filsafat Agama Katolik S1. Pada tahun 2010, Universitas Katolik Santo Thomas menambah 1 fakultas lagi, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang membina 4 program studi, yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1, Pendidikan Matematika S1, dan Pendidikan Bahasa Inggris S1. Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas merupakan pengembangan diri akademik sekretaris dan manajemen atau ASM Katolik Budi Murni yang berdiri mulai 16 Mei 1980 dengan surat izin operasional dari Kopertis Wilayah 1. Selanjutnya pada tahun 1984, ASM Katolik Budi Murni memperoleh status terdaftar dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kemudian Keuskupan Agung Medan mengembangkan ASM Katolik Budi Murni menjadi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dengan surat persetujuan
Kopertis Wilayah 1 pada tanggal 23 April 1984 yang berlokasi di Jalan S. Parman nomor 107 Medan. Pada periode ini, Fakultas Ekonomi membina jurusan manajemen dan jurusan akuntansi. Jurusan manajemen terdiri dari 2 program studi, yakni program studi manajemen perkantoran D3 dan program studi manajemen S1. Jurusan akuntansi terdiri dari 2 program studi, yaitu program studi akuntansi D3 dan program studi akuntansi S1. Pada tahun 1986, program studi manajemen S1 dan program studi akuntansi S1 memperoleh status terdaftar dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Program studi manajemen perkantoran D3 memperoleh status diakui dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 4 Januari 1990. Kreatif. Masih bingung pilih kampus yang mana? Pastikan kamu memilih kampus yang berkualitas dan bersahabat seperti Universitas Katolik Santo Thomas. Saat ini saya sedang berada di Universitas Katolik Santo Thomas. Kampus ini terkenal sejuk dan asri di Sumatera Utara. Nah, apa saja sih yang ada di Universitas Katolik Santo Thomas? Yuk, langsung saja ikuti kami. Saat kamu memilih Universitas Katolik Santo Thomas, kamu memilih lebih dari sekedar pendidikan yang tinggi. Melainkan memilih pengalaman yang membentuk karakter, membuka wawasan, dan menyiapkan kami untuk menghadapi tantangan dunia. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Profesor Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum, Rektor Universitas Katolik Santo Thomas, Medan. Mari bergabung dengan kami di Universitas Katolik Santo Thomas, Medan untuk membangun potensi diri, mendorong kemajuan, mencapai cita-cita luar biasa, dan bersama-sama mewujudkan bangsa dan negara maju yang unggul di kancah global. Di Universitas Katolik Santo Thomas, mari kita bersatu mencapai puncak kesuksesan dan membangun karakter yang unggul, inovatif, humanis, dan berbudaya. Yuk, tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami di Universitas Katolik Santo Thomas.